Selamat datang kembali di channel Senang. Kali ini kita mereview sesuatu yang berbeda. Kita akan ke Gua Sunyaragi yang ada di Cirebon. Yuk ikuti kami. Kita sekarang udah berada di Gua Sunyaragi dan kita mau mengeksplor gua-gua yang ada di Sunyaragi. Ini Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya bernama Bapak Sahroni selaku keamanan dan sekaligus yang akan menjelaskan situs di tengah kota atau situs Gua Sunyaragi yang merupakan taman sarinya Keraton Kesepuhan atau Keraton Kecirebonan. Yang salah ada Keraton Kesepuhan itu merupakan taman sarinya di Gua Sunyaragi ini. Dulu taman sarinya di pesisir barat Segaran Jati Gunung Sembung yang sekarang jadi komplek pemakaman raja-raja terdahulu sampai dengan sekarang. Di antaranya salah satunya yaitu istrinya Sunan Gunung Jati atau Sesari Hidayatullah yang wafat pada tahun 1483. Itu dikuburkan di Gunung Sembung sana. Di sana sekarang dari dahulu sampai sekarang dipakai untuk pemakaman para raja-raja. Nah, disusul kemudian dengan wafatnya Pangeran Cakrabuana tahun 1529. Itu wafat dikuburkan di sana bersebelahan dengan Putri Ongtin tersebut yang merupakan istrinya Sunan Gunung Jati. Nah, disusul kemudian tahun 1586 Sunan Gunung Jati atau Sesari Hidayatullah wafat dan dikuburkan bersebelahan dengan istrinya Putri Ongtin tersebut. Dengan demikian komplek pemakaman raja-raja yang sekarang jadi tempat peziarah dari berbagai daerah. Terus kemudian cicitnya Syekh Hidayatullah Pangeran Jainul Arifin dari Demak berinisiatif kembali membangun pesanggrahannya di Gua Sunyaragi ini. Ini dulu dikelilingi hutan Segaran Jati, hutan jati atau dikelilingi 1/5 itu air danau. Cicitnya Syekh Hidayatullah Pangeran Jainul Arifin dari Demak dan dengan dikumpulkan lagi dengan Pangeran Kararangin, Pengarang Sepat untuk membuat pesanggrahannya di Gua Sunyaragi ini dengan beberapa gua yang ada di Gua Sunyaragi ini. Di antaranya salah satunya yang sebelah kanan itu Gua Pengawal. Itu merupakan tempat pengawal raja. Pengawal raja ya, Pak. Pengawal raja. Kalau di sini, Pak. Terus di sebelah sini itu ada Gua Pandai Kemasan yang sebelah sana. Gua Pandai Kemasan itu tempat untuk membuat persenjataan seperti kujang, tombak, keris, panah, itu pandai kemasnya di sana, di luar sana. Dan di sini Gua Semayang, kalau sekarang itu security-nya. Gua Semayang. Dan di sini adalah Bangsal Jinem. Bangsal Jinem itu podium raja atau panggung raja. Tempat bernya raja, mimbarnya di sini. Ini tempat duduknya. Oh, berarti udah Islam sini, Pak ya? Udah Islam di sini. Kita nanti masuk ke ini, silakan masuk ke sini ke dalam. Setelah raja itu bertapa di depan podium sana mimbarnya, terus masuk ke Mandai Beling. Mandai Beling itu bangunan yang tidak bersekat dan tidak berdinding, dan belingnya itu dulu ini terbuat dari kaca ya, sekarang jadi batu marmer yang sangat tua ini. Beling-belingnya ini yang menggambarkan warna-warnanya di bawahnya. Nah, ini dindingnya masih asli memakai pasak. Jadi raja itu setelah berpidato dari depan sana beristirahat di sini, duduk-duduk sambil melihat pemandangan ke bawah sana. Di sana merupakan puncak kompleks gua utamanya, namanya Gua Padangati. Buka itunya. Gua Petang. Gua Petang itu tempat bertapanya para prajurit yang ingin kebal tubuhnya. Gua Petang itu dari bahasa Cirebonnya gelap, dan itu cungkup Gua Puncit itu paling atas. Itu tempat para ahli pemanah.
Yang atas loh. Bagi prajurit yang pintar memanah, jago-jago panah di atas itu. Saya terus sekarang dulu loh. Cukup gua kunci. Ya. Dan yang sebelah kiri itu merupakan gua langsi. Langsi itu dari bahasa Cina kuno. Itu tirai. Tirainya dari air terjun. Jadi ada orang bertapa dari di dalam sana tidak kelihatan dari luar karena terhalang oleh air terjun. Dan di depan gua peteng itu ada batu tunggul yang berdiri, itu batu tunggul Perawan Sunti namanya. Itu yang memiliki mitos tidak boleh disentuh oleh anak gadis yang masih suci atau masih perawan. Itu batunya. Dulu berbentuk perempuan cantik. Sekarang ada di pesanggrahan sana disimpan karena takut dianggap musyrik, jadi diganti dengan arca itu untuk mengingat atau apa. Itu mitosnya sulit mendapatkan jodoh bagi para wanita yang masih lajang atau masih suci belum menikah. Dan di sebelah kanan itu patung gajah yang merupakan peletakan batu pertamanya, itu yang menggambarkan gajah itu dari India Hindu. Dulu di sini arsiteknya 3 agama Muslim, Hindu, Cina, makanya patung gajah itu yang merupakan India Hindu. Itu cukup 2 punci mirip leteng, yang itu kedua ini mirip Sadat Macan Ali Islam. Nah, kita ke Gua Padang Hati sana. Gua Padang Hati merupakan tempat bertapanya raja untuk mendapatkan petunjuk. Di raja yang lagi ada problem atau masalah ingin mendapatkan petunjuk bertapa di Gua Padang Hati. Silakan kita ke sana. Gua Padang Hati, Padang itu terang ya. Jadi tempat bertapanya raja untuk mendapatkan petunjuk, bertapanya di Gua Padang Hati. Kita dilanjut ke bawah sini tuh. Ini yang sebelah kiri ini monumen Cina. Ini bukan kuburan ya, ini cuma mirip bongpai ya. Ini hanya untuk mengenang istrinya Sunan Gunung Jati yang orang Cina itu, Putri Ongkinyu. Ini monumennya. Dan yang sebelah kanan ini pohon plengkeng yang umurnya sudah 300 tahun. Sini sudah menyerupai mirip ini ya, batu karang juga, batangnya udah nggak ada, tinggal kulitnya aja, tapi masih berdiri kokoh karena dipakai penompang ini. Ini 300 tahun. Saya terus. Pada itu patung Garuda dililit ular, yang filosofinya kalau Garuda itu terbang tinggi di atas, itu menyongsong ke timur mukanya. Nah, itu dulu kepala burung Garuda dengan kepala ular itu berhadapan, saling mengeluarkan penghidupan, saling mengeluarkan air. Itu kepala Garudanya patah itu pada saat syuting dulu tuh, syuting siluman, misteri siluman ular tuh yang dibintangi oleh Lingkar, dibintangi oleh itu artis itu tuh siapa saya lupa lah ya. Ya itu yang gambarnya kalau Garuda itu di atas, kalau ular itu di bawah. Jadi sehebat apapun Garuda, atau sehebat apapun manusia, itu kalau sudah dililit masalah semua pasti mendapatkan masalah ya, pasti ada masalah ya. Nah, terus dilanjut ke Gua Kelanggengan. Gua Kelanggengan itu merupakan untuk bertapanya raja supaya langgeng atau kuat jabatannya, kuat makin lama. Kita akan memasuki lorong rahasia sampai ke Gunung Jati yang memiliki lorong bawah tanah. Kita akan melewati untuk ke atas, sekaligus mau melihat pintu lorong rahasianya. Ya, kita ikuti ke lorong rahasia Sunan Gunung Jati ya, Pak? Ya, ke Gunung Jati. Nah, ini salah satu daripada puncak gua utama dari Gua Sunyaragi ini, memiliki pintu lorong rahasia sampai ke Gunung Jati sana. Ini 8 kilo kurang lebih dalamnya. Nah, sekarang dipagar, ditutup karena berbahaya bagi anak-anak kecil yang masuk berlarian ke bawah sana. Dan yang sebelah kiri ini merupakan tempat penggemblengan atau tempat bertapanya bagi prajurit yang ingin mendapatkan kekebalan tubuh. Prajurit yang ingin kebal tubuhnya bersemedi atau bertapanya di Gua Peteng ini. Nah, baik, dilanjut ke atas.
atas kepalanya. Ya. Nah, ini menara kuncit yang untuk bagi prajurit yang pintar memanah di atas ya, atau menara pengawas. Dan di dalam ruangan ini ada ruangan yang untuk patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana untuk mengharumi seluruh area gua sini, gua Sunyaragi. Dilanjut kita ke bawah. Nah, ini yang sebelah kanan merupakan bangsal penembahan atau kamar kaputran, kamar laki-laki. Makanya tampak depannya terbuka. Nah, kamar tersebut dipakai bukan untuk tidur atau beristirahat. Kamar tersebut dipakai untuk penggemblengan ilmu sosial, ilmu agama, ilmu mengaji. Ini namanya kamar kaputran, bangsal penembahannya. Yang sebelah kiri kamar kaputran, bangsal penembahan. Ini untuk putri, makanya tampak depannya tertutup. Nah, itu ada ruangannya ya. Itu ruangan putri, jadi kaputran sama kaputran ya, laki-laki perempuan. Ini merupakan pintu keluar komplek Gua Peteng ini. Kita disambung ke Balai Kambang. Ini merupakan tempat namanya Balai Kambang. Balai Kambang itu diibaratkan balai di tengah-tengah air ya. Ini di bawah itu tempat airnya, kolam airnya. Ini Balai Kambang. Dulu di sini dipergunakan untuk tadarus Al-Qur'an atau menabuh gamelan di sini. Karena dulu mengandalkan cahaya terang bulan. Jadi kita itu di luar sini. Nah, ini Balai Kambang. Jadi kita itu di tengah-tengah air seolah-olah. Oh, berarti ini dulunya air ya, Pak? Air. Ya, Terminal airnya ini yang mengatur air masuk ke bawah celah-celah sana gua. Oh. Ini kita disambung ke Arga Jumut. Arga Jumut itu tempat berkumpulnya sultan atau para raja-raja dulu untuk mendapatkan untuk mencari solusi, berkumpul di Arga Jumut sana di ruangan. Mari kita ke Arga Jumut. Ini Arga Jumut. Arga Jumut merupakan tempat berkumpulnya para raja-raja atau sultan yang sedang mencari solusi. Dan itu yang situ ada Candi Bentar yang merupakan ciri khas pintu masuk kerajaan. Kita masuk ke Arga Jumut sana ke bawah. Ini bangunan ini 1/3 itu runtuh. 1/3 itu runtuh kena serangan Kompeni Belanda pada saat perang Kedondong. Perang Kedondong. Ya, pada tahun 1802 sampai dengan 1818. Kompeni Belanda pengen menguasai situs ini dengan perlawanan sengit, dengan dipimpin oleh Ki Pusar Ki Bagus Serangin yang berasal di desa Kedondong, tahu kan di situ? Iya. Ya, itu perang Kedondong. Ini bangunannya tuh puing-puingnya yang rusak kena meriam Belanda. Oh, pungi terus Ya, ya. puing-puingnya. Dan sini Gua Sunyaragi memiliki lorong ke Arab dan ke Cina. Ke Arab dan Ya, ke Cina. yang sebelah kiri itu ke Arab, atau yang sebelah kanan itu ke Arab, ini yang kiri ke Cina. Ke Cina, iya. Ya. Itu pintunya. Kalau orang zaman dulu mungkin bisa dengan Mudah. duduk ya, Iya. berdoa, mungkin bisa cepat semua kayak semacam dinya lorong waktu itu. Nah, itu pintu lorong ke Arab, yang sebelah kiri ke lorong ke Cina. Kita masuk ke salah satu ruangan tempat berkumpulnya di sini, tempat berundingnya. Ini yang terakhir, Arga Jumut namanya. Tempat berkumpulnya raja atau mencari solusi. Atau semacam tempat perundingan, namanya Arga Jumut. Jumut itu menjamu itu di luar sana di Candi Bagong atau Balai Bengong itu.
mengambil makanan dapur. Baik, untuk ulasan singkat sejarah situs Gua Sunyaragi sudah saya jelaskan satu persatu dari awal gua pengawal sampai ke Arga Jumut. Yang Sunyaragi itu berasal daripada sunyi, sunya itu sunyi, ragi itu raga yang sunyi. Jadi tempat menjauhkan diri dari pusat keramaian keraton kesepuhan. Kita belajar ilmu, tempat bertapa bersemedinya di antara yang saya jelaskan tadi, gua-guanya dari mulai gua pengawal sampai Arga Jumut sudah saya ceritakan. Kurang lebihnya bila mana ada dalam penyampaian tutur katanya atau penjelasannya yang kurang jelas, banyak kesalahan mungkin ya, yang namanya manusia memiliki kesalahan ya Pak. Ya. Oke, cukup sudah penjelasan daripada sejarah situs daripada Gua Sunyaragi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton dari awal sampai akhir, dari terbentuknya Gua Sunyaragi sampai saat ini. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Senang dan juga like, share. Terima kasih, bye.